Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang latihan soal SKB Bidan part yang pertama. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tensi 110/70, nadi 86 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenor, B. Hipermenor, C. Hipomenor, D. Oligomenor, E. Polimenor. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat nih pembahasannya. Jadi pengertian dari masing-masing jawaban itu di sini aku jelasin ya. Amenor, keadaan di mana tidak adanya haid selama minimal 3 bulan berturut-turut. Amenor dibagi menjadi dua, yaitu amenor primer dan sekunder. Amenor primer ialah kondisi di mana seorang perempuan berumur 18 tahun atau lebih tidak pernah haid. Amenor sekunder adalah di mana seseorang pernah mendapatkan haid tetapi kemudian tidak mendapatkan haid. Hipermenor atau menorargi, dan ini adalah jawaban yang tepat yang tadi ya teman-teman, merupakan perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari 10 hari. Nah, seperti tadi disoalkan dia udah 10 hari ya, jadi pasti jawabannya adalah yang hipermenor. Hipomenor merupakan perdarahan haid yang lebih pendek dan atau lebih sedikit dari normal. Oligomenor yaitu siklus haid lebih panjang dari normal, yaitu lebih dari 35 hari dengan perdarahan yang lebih sedikit. Polimenor adalah sering menstruasi, yaitu jarak siklus menstruasi yang pendek kurang dari 21 hari. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Hasil anamnesis, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan tensi 100/60, nadi 80, suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa tanpa darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menorargi, B. Metrorargi, C. Polimenor, D. Hipermenor, E. Menometrorargi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang polimenor ya teman-teman. Di sini ingat bahwa ada kata-kata haid banyak dan sering, berarti dalam 1 bulan itu lebih dari 1 kali ya. Aku akan kembali ke pembahasan soal yang pertama yang tadi ada pengertiannya ya. Nah, kita lihat di sini yang bagian polimenor, yaitu sering menstruasi, yaitu jarak siklus menstruasi yang pendek kurang dari 21 hari. Nah, sedangkan pada soal tadi sudah dijelaskan bahwa haid banyak dan sering. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang polimenor. Langsung ke soal nomor 3. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 86 kali per menit. Ini bukan P ya, tapi R, respirasi. Respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan konseling gizi, B. Memberikan edukasi personal hygiene, C. Memberikan suplemen penambah darah, D. Melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn, E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D ya, melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn. Pembahasannya, kemungkinan diagnosanya adalah menorargi. Penyebab kelainan ini terdapat pada kondisi dalam uterus. Biasanya dihubungkan dengan adanya mioma uteri, dengan permukaan endometrium yang lebih luas dan gangguan kontraktilitas, polip endometrium, gangguan peluruhan endometrium, dan sebagainya. Jadi dalam kondisi ini, bidan harus melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn untuk mengetahui penyebab yang tepat dan terapi yang didapatkan. Lanjut ke soal nomor 4. Bidan Koordinator Puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan Puskesmas.
Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? A. Pola istirahat, B. Personal hygiene, C. Kebutuhan olahraga, D. Kesehatan reproduksi, E. Kebutuhan nutrisi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah tentu saja yang kebutuhan nutrisi yang teman-teman, yang E, karena di sini sudah ada kata-kata kunci yaitu 30% remaja putri mengalami anemia. Jadi sudah pasti kebutuhan edukasinya yaitu kebutuhan nutrisi. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan, hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 86 kali per menit, ini bukan puls tapi respirasi ya. Respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenor, B. Aplasia vagina, C. Atresia vagina, D. Hematometra, E. Himen imperforata. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, himen imperforata. Pembahasannya, himen imperforata ialah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang atau hiatus himenalis. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menarche. Setelah menstruasi dialami setiap bulan, tetapi darah haid tidak keluar. Darah itu terkumpul di dalam vagina dan menyebabkan himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar atau disebut juga hematokolpos. Bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi juga dengan darah haid dan akan membesar atau disebut juga hematometra. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan, hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 86 kali per menit, respirasi, ini bukan puls ya, tapi respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi vulva dan vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Insisi himen, B. Konseling gizi, C. Kolaborasi dengan dokter SPOG, D. Edukasi personal hygiene, E. Pemberian suplemen penambah darah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C ya, kolaborasi dengan dokter SPOG, karena pada kasus ini harus dilakukan insisi ya teman-teman. Jadi ingat bahwa di sini itu lokasinya ada di BPM, jadi tidak mungkin dilakukan insisi ya, tapi tindakannya harus dilakukan oleh spesialis obgyn. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 7. Seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan tensi 90/60, nadi 86 kali per menit. Ini bukan puls tapi respirasi. Respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Maksudnya tidak ada nyeri tekan ya teman-teman. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Menarche, B. Dysmenor, C. Gangguan haid, D. Nyeri saat ovulasi, E. Premenstrual syndrome. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang ya teman-teman, tentu saja jawabannya adalah dysmenor. Nah, sekian teman-teman latihan soal SKB bidan dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sukses untuk SKB-nya. Bye-bye.